شق البحار. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kita lanjutkan kajian kita sampai tentang biografi siapa? Imam Malik rahimahullah ta'ala. Imam Malik sudah selesai? Belum selesai. Imam Malik itu salah satu ulama ahli Madinah yang mewarisi ilmunya Imam Az-Zuhri. Sedangkan Imam Az-Zuhri, beliau itu senternya ahli hadis, Ibnu Syihab Az-Zuhri. Beliau punya murid ribuan, guru ribuan Imam Az-Zuhri ini. Dan di antara muridnya adalah Imam Malik. Tetapi Imam Malik ini dia tidak termasuk orang terdekatnya. Ya, tidak termasuk orang terdekatnya Imam Az-Zuhri. Ada yang lebih di atasnya Imam Malik. Dibandingkan Imam Malik ada yang lebih di atas beliau. Ada murid pilihan dari Imam Malik. Di antara murid pilihannya yang lama berguru dan dia belajar selama 20 tahun bersama Malik adalah seorang ahli hadis namanya Al-Imam Ibnu Wahbin. Yang beliau mengatakan kemarin, "Lau syi'tu an amla al-wahi min qauli Malik la adri la fa'alt." Kalau aku berkehendak, aku menginginkan menulis catatanku ini dengan ucapan Imam Malik la adri, saya tidak tahu, maka aku akan lakukan. Saking banyaknya ucapan beliau mengakui saya tidak tahu. Jadi kalau kita ditanya kita tidak tahu, kita katakan la adri, ya. Kita katakan la adri itu nisful ilm, setengah ilmu. Jadi kalau ujian antum jawab la adri nilainya 50, ya. Jadi antum cukup jawab 5 soal lagi untuk dapat 100, ya. Jadi kalau soalnya, ya, antum coba aja seperti itu. Kalau ndak betul berarti ya Anda belum beruntung. Wa qala Ibnu Mahdi, "Ma ra'aitu ahadan ahyab wala atamma aqlan min Malik wala asyad taqwa." Al-Imam Ibnu Mahdi seorang ulama ahli hadis, ulama jarh wa ta'dil, beliau mengatakan, tidak pernah aku melihat seorang pun yang lebih haibah, memiliki karismatik, ya, memiliki kepribadian yang membuat orang tunduk di hadapannya, membuat orang menjadi tidak berani sombong di hadapannya. Wala atama aqlan, dan lebih sempurna akalnya dari Imam Malik ini. Wala asyad taqwa, dan tidak pernah aku ketemu orang yang lebih takwa, yang paling gigih dalam ketakwaannya melebihi Imam Malik. Adapun kecerdasannya, di sebuah hadis disebutkan, la yadribanna an-nas akbar al-ibil fi talabil ilm fala yajiduna a'lam min alimil Madinah. Orang akan menempuh perjalanan untuk menuntut ilmu, dan mereka kelak tidak akan mendapati orang yang berilmu dari ulama ahli Madinah. Siapa itu? Ibnu Uyainah mengatakan, huwa Malikun. Dia yang dimaksud adalah Imam Malik ini. Ma taraka ala dhahril ard mislah. Tidak ada di muka bumi ini yang semisal Imam Malik. Itu pengakuan dari Al-Imam Ibnu Uyainah yang dia satu masa dengan Imam Malik. Ta'ahhala lil futya wa jalasa lil ifadah wa lahu 21 sanah. Imam Malik berfatwa, dan Imam Malik itu sudah dia mengajar manusia, mengajarkan orang-orang di zamannya, padahal banyak ahlul hadis, banyak ulama-ulama fikih, tetapi Imam Malik sudah mengajarkan usianya 21 tahun. Ma'a qawlihi ma aftaitu hatta syahida li sab'un anni ahlun lidzalik. Saya tidak pernah akan berfatwa seperti sekarang sampai 70 ulama di zamanku merekomendasikanku. Ya, 70 ulama di zaman dia.
Kalau itu diterapkan di zaman sekarang tidak ada yang fatwa. Ya, karena apa? Karena jauhnya keilmuan dahulu dengan ilmu sekarang. Ya. Qala Syafi'i, "Idza dzukira al-ulama'u famalikun an-najm." Kalau disebutkan ulama, maka Imam Malik adalah bintangnya. Maknanya apa? Maknanya bintang itu menghiasi langit, menghiasi bumi ini. Jadi kalau disebutkan siapa ulama yang menjadi bintang, yang menjadi penerang, yang menjadi penghias ilmu agama ini, maka Imam Malik adalah bintangnya. Maka kita katakan bahwasanya mazhabnya Imam Malik termasuk mazhab yang diikuti. Ya, kalau di sekarang mazhab yang menyebar di Maroko, yaitu mazhabnya Malikiyah. Kemudian yang ada di Mauritania itu mazhabnya Malikiyah. Di Afrika secara umum. Ya, begitu juga di Sudan. Di Sudan sebagian Malikiyah, sebagian Syafi'iyah. Ya. Kalau di Asia kebanyakannya kalau bukan Hanafiyah, Syafi'iyah. Ini mazhab yang masyhur, mazhab ulama yang mereka merupakan ulama ahlul hadis sekaligus ulama ahli fikih. Jadi kalau ditanya ulama ahlul hadis itu mazhabnya apa? Maka kita katakan mazhabnya ulama ahlul hadis terbagi kepada 4 mazhab yang ada. Tidak ada ulama yang dia mazhabnya Malikiyah, mazhabnya Hanafiyah, mazhabnya Hanabilah, mazhabnya Syafi'iyah. Yang kelima mazhab ahlul hadis. Dalam fikih tidak ada seperti itu. Mazhab yang kelima mazhab ahlul hadis. Ya. Maksud mazhab ahlul hadis adalah mazhab yang terpisah dari mazhab yang 4. Itu tidak ada. Ya. Itu kesalahpahaman yang terjadi. Tidak tahu kenapa terjadi seperti itu. Padahal apa? Padahal di kitab-kitab para fuqaha, para ulama menyebutkan bahwasanya itu mazhab ahlul hadis adalah muqabil dari mazhabnya ahlul ra'yi. Ya, lawan dari atau lawan dari mazhabnya ahlul ra'yi yang mereka lebih mengedepankan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dibandingkan ilmu qiyas. Ya, itu dikenal dengan mazhabnya jumhur, yaitu mazhab Malik, mazhab Imam Syafi'i dan Imam Ahmad rahimahullahu taala ajma'in. Jadi tidak ada mazhab ahlul hadis terpisah dari mazhab yang 4. Ya. Saya dalam fikih ikut mazhab siapa ya? Saya bingung. Ya, saya ikut mazhabnya ahlul hadis. Ya, saya ikut mazhabnya ahlul hadis. Kita katakan tidak ada mazhab ahlul hadis dalam fikih. Yang ada itu mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i, mazhab Hanabilah, mazhab Malikiyah. Kalau yang dimaksudnya dalam mazhab ahlul hadis adalah mengikuti jumhur para ulama ahlul hadis dalam masalah fikih, maka kita katakan itu masih kita terima. Ya, masih kita terima mazhab ahlul hadis, yaitu mazhabnya para ulama ahlul hadis dari kalangan Syafi'iyah, Malikiyah dan Hanabilah. Tapi kalau yang dimaksud dengan mazhab ahlul hadis adalah mazhab kelima dari mazhab yang 4, ya, mazhab 4 plus 1 mazhab ahlul hadis. Dia pilih mazhab ahlul hadis, tidak ada. Itu tidak dikenal dalam fikih. Yang ada apa? Yang ada madhab ahlul ra'yi dan madhab ahlul hadis. Ahlul hadis yang dimaksud adalah selain madhab ahlul ra'yi. Ahlul ra'yi siapa? Imam Abu Hanifah. Ya. Beda dalam akidah. Ya, beda dalam akidah. Kalau akidah itu ada madhab ahlul hadis, ya, ada madhab ahlul kalam. Ya, dalam akidah itu ada dikenal dengan madhab ahlul hadis dengan madhab ahlul kalam. Madhab ahlul hadis itu yang dikenal dengan al-Hanabilah, ya, yang mengikut Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala. Itu dalam akidah. Madhab ahlul hadis ini mereka ini, yaitu ulama ahlus sunnah dari kalangan ahlul hadis yang mengikut kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal hanya perwakilan saja, bukan dia yang buat madhab sendiri, tidak. Dia mengikuti gurunya dari para sahabat Nabi SAW, yaitu akidah yang tidak ada perselisihan di dalamnya, yang diwarisi turun temurun dari para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun apa? Adapun lawannya ahlul hadis dalam masalah akidah adalah madhabnya ahlul kalam. Ahlul kalam ini yang mereka itu mengotak-atik dalil, sesuai dengan dalil diterima, tidak sesuai ditolak. Ya, itu madhabnya ahlul kalam. Yang pertama membawa ini adalah orang-orang dari kalangan Mu'tazilah. Orang-orang Mu'tazilah ini yang merusak agama kita. Ya. Orang-orang Mu'tazilah ini mereka
mendahulukan akal dibandingkan dalil. Jadi dalil itu versi mereka tidak bisa dipahami kecuali dengan akal. Ya, secara akal masuk akal mereka itu. Secara akal masuk akal. Mereka katakan dalil itu dia difahami dengan pemahaman siapa? Ya, pemahaman A, B, C, D, E. Semuanya apa? Dengan pemahaman satu, yaitu akal. Jadi kalau akal menolaknya, maka kita menolaknya. Kalau akal menerimanya, maka kita menerimanya. Ya. Masuk akal enggak ini? Ya, masuk akal enggak ini perkataan mereka ini? Ya? Masuk aja lah ya. Masuk akal. Iya betul, kita katakan secara umum dalil-dalil seperti itu. Tetapi kita katakan apa? Yang pertama, akal yang sahih. Akal yang benar, yang tidak berpenyakit, yang tidak berusaha mengkontradiktifkan antara dalil yang satu dan yang lain. Ya, berusaha menjadikan dalil-dalil yang ada jadi kontradiktif, jadi berlawanan. Ya. Adapun dalil ditabrakkan dengan akal, kemudian dia katakan akal yang lebih kuat, dalil lebih lemah, maka ini adalah batil. Kenapa? Karena akal itu adalah mengikut, ya, dan mengikut kepada dalil. Tidak bisa akal itu menghukumi dalil. Yang kedua, ya, tidak semua perkara-perkara itu bisa masuk akal, bisa dinalar, tidak bisa semuanya. Ya. Kita banyak contohkan yang seperti itu. Di hari kiamat kelak, disebutkan, ya, kalau huru hara sudah dahsyat, maka wataran nasas sukara, kata Allah Subhanahu wa taala, dan kalian melihat orang-orang itu seperti mabuk, ya. Walaysa bisukara, dan mereka itu tidak mabuk. Orang apa? Orang kondisi dahsyat, bagaimanapun dahsyatnya, dia akan apa? Bisa fokus, dia masih bisa sadar. Tetapi nanti hari kiamat tidak bisa dia sadar. Ya, kita katakan bagaimana dahsyatnya sampai tidak bisa sadar. Ya, kita katakan ini perkara yang ada yang bisa masuk akal, ada yang tidak. Ada perkara lagi yang tidak masuk akal. Dikabarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW itu pernah Isra Mi'raj, ya. Berapa malam? Sepekan? 1 malam, ya. Sebelum subuh Nabi SAW sudah balik, ya. Sebelum subuh sudah balik Nabi SAW. Yaitu belum sampai sehari semalam, belum, ya. Pada kondisi beliau itu tidak punya pesawat, tidak ada pesawat zaman dulu, tidak ada Lion Air, ya. Tidak ada Sriwijaya, ya. Tidak ada pesawat tercepat zaman itu, tidak ada. Dan Nabi SAW tidak kenal itu. Langit pertama, langit kedua, tidak pernah berangkat ke situ. Tidak ada kendaraannya. Dalam kondisi seperti itu Nabi SAW mengkhabarkan dan dipersaksikan oleh para sahabat. Maka apa? Orang-orang kafir ketika datang kepada Abu Bakar. Ya, itu sahabatmu. Ngawur lagi dia. Versi mereka ini, orang-orang Yahudi. Orang-orang Arab yang tidak masuk Islam. Ya. Apa yang dikhabarkan beliau kepada kalian? Dia katakan, saya sudah pergi berangkat menuju langit ketujuh menggunakan buraq. Ya, buraq itu ya seperti kuda, di dalam hadis disebutkan seperti kuda dia. Ya, maka apa? Maka ketika dikhabarkan oleh Nabi SAW, mereka mengejek-ngejek Nabi SAW. Diejek ini sampai dilaporkan kepada Abu Bakar. Abu Bakar ini ingin dikeluarkan lagi dari Islam, ya. Itu sahabatmu seperti itu, ya. Maka Nabi SAW mengkhabarkan kepada Abu Bakar melalui orang ini, melalui orang kafir ini, kata Abu Bakar apa? Saya percaya yang lebih mustahil dari itu. Saya percaya yang lebih mustahil dari itu. Ini tidak bisa masuk akal. Dan memang betul, secara akal tidak bisa masuk akal. Gimana? Semalam berangkat, ya, ke langit ketujuh, kemudian balik lagi dengan kendaraan tercepat pun tidak bisa, ya. Maka banyak perkara dunia yang tidak bisa kita sanggup di akal, ya. Kita katakan misalkan malam Lailatul Qadar, ya. Mereka ahlul bid'ah meyakini Lailatul Qadar ada. Tetapi Lailatul Qadar itu kan dia malam ganjil, ya. Malam ganjil, iltamisuha fil witr, ya. Cari dia di malam-malam ganjil. Tapi malam ganjil itu
antara negara yang satu dengan negara yang lain. Negara yang satu masih siang, negara yang lain sudah malam. Berarti di sini malam Lailatul Qadar. Kemudian ini berganti pagi, ini malam lagi. Ya, berarti sudah di sini pindah lagi ke situ Lailatul Qadar. Ya, ada lagi yang telat pindah lagi ke sini. Ya, padahal di sini sudah pagi, di sini sudah ada Lailatul Qadar di sini. Itu bagaimana gambarannya? Ya. Banyak hal-hal yang seperti ini tidak masuk akal, atau kita berusaha untuk akal-akali, tidak bisa. Yang dibutuhkan satu, keyakinan. Maka Al-Qur'anul Karim itu tidak semuanya kita bisa masuk akal, bisa diakal-akali, bisa harus sesuai dengan akal kita. Maka ini yang menjadikan orang-orang seperti itu keluar dari jalur Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah. Tapi kalau kita kaji, bagaimana versi akalnya Mu'tazilah, itu syubhatnya kuat, ya. Kata para ulama, tidak ada syubhat yang lebih membebankan ulama melebihi syubhatnya Mu'tazilah ini. Syubhatnya Mu'tazilah ini syubhat yang kuat. Sampai-sampai para ulama mengatakan kalau bukan jasanya orang-orang Mu'tazilah, ini maksudnya apa? Menyebutkan saking kuatnya mereka dalam hal akal. Kalau bukan jasanya orang-orang Mu'tazilah, tidak bisa ada kitab-kitab usul fikih seperti sekarang, ya. Seperti sekarang kitab usul fikih yang detail, yang dia menjelaskan bagaimana cara berpikir jernih, bagaimana cara berpikir teratur, kecuali karena sebab adanya diskusi panjang antara orang-orang ahlul kalam, antara Asy'ariyah dengan orang-orang Mu'tazilah, ya. Karena apa? Karena mereka mengkajinya secara akal. Jadi dikembangkan, diuji, dianalisa, dikembangkan dan seterusnya. Maka lahirlah kitab-kitab usul fikih seperti sekarang yang beredar. Ya, kita tidak bisa keluar dari itu. Tetapi itu dari satu sisi. Dari sisi lain negatifnya lebih banyak. Jadi akal digunakan dalam masalah akidah, dijadikan dia penentu dalil, itu merusak agama. Maka Imam Syafi'i mencela. Imam Syafi'i mencela orang-orang yang dia belajar ilmu akal ini. Kemudian kita lanjutkan bagaimana Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Namanya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, yaltaqi nasabuhu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi jaddihi Abdi Manaf. Ketemu nasabnya dengan nasab Nabi sallallahu alaihi wasallam di kakeknya yang keempat. Ya, kakeknya yang keempat, Abdu Manaf. Lahirnya tahun 150 Hijriyah di Gaza. Gaza itu di mana? Gaza. Yang sekarang diperangi. Semoga Allah menolong mereka. 150 Hijriyah sampai 204. Wafatnya di Mesir. Makanya Mesir itu madhabnya Syafi'iyah. Karena beliau pernah ke Yaman, maka Yaman pun madhabnya Syafi'iyah. Tidak tahu pernah ke Indonesia enggak ya? Imam Syafi'i. Pernah ya? Ke Pemalang? Tidak pernah? Ya. Warahala ila Makkah wal Madinah wa Baghdad. Dan rihlah ke Mekkah dan Madinah dan Baghdad. Bagaimana ibadahnya Imam Syafi'i? Ini ada kisah menarik. Ada 3 ulama. Yang pertama Imam Ahmad, kedua Imam Syafi'i, kemudian Imam Yahya bin Ma'in. Ya, Anda pernah baca bukunya. Waktu di Yaman dulu Anda baca itu kisah menarik. Mereka rihlah sama-sama. Kemudian perjalanan panjang mereka istirahat. Mereka ada dapat tempat tinggal, mereka istirahat. Masing-masing punya kesibukan. Ya, masing-masing punya kesibukan. Ya, nizam fokus ya. Nanti tak tanya ini. Kesibukan masing-masing saling sibuk, fokus, tidak saling melihat. Ya. Imam Syafi'i punya kesibukan, Imam Ahmad punya kesibukan, Yahya bin Ma'in punya kesibukan. Kemudian ternyata setelah selesai dicari tahu, apa yang kamu lakukan semalam ini? Maka Imam Ahmad mengatakan, saya sudah sholat. Ya, saya sholat dan saya khatam 2 kali Al-Quranul Karim, ya, semalam. Itu diriwayatkan Imam Syafi'i pernah khatam 2 kali
selama 30 hari. Berarti berapa itu? 60 hari selama sebulan penuh, ya. Itu bukan mustahil, ya, itu bisa. Apalagi kalau orang matang, hafalannya mungkin, ya, seperti dia hafal Al-Fatihah, sangat mungkin, sangat mudah, ya. Dia mau tidur santai, dia lanjut terus, ya. Kalau teman ana yang hafal Al-Quran, mungkin hafalannya dia pernah bilang bisa sehari 18 jam bisa hafal atau selesai baca Al-Quran 30 juz 18 jam katanya. Berarti kan bisa, ya, 18 kurang 24 kurang 18 berapa sisanya? Masih ada 6 jam, ya. 6 jam dia makan, dia istirahat sebentar, ya, bisa berarti, ya. Cara ngitungnya bagaimana? Dia ndak dibacanya dari A sampai Z, dari juz pertama sampai 30 teman Anda. Dia baca satu lembar, baca cepat dengan bacaan yang cepat. Kemudian dia lihat, oh ternyata 20 detik kurang katanya. Kurang dari 20 detik, 20 detik. Ya. Nah, dikalikan 30 juz, ketemunya sekitar 18 jam katanya. Ya, bisa berarti. Hah? Enggak. Dia baca satu muka, ya. Hitungan kasarnya, ya. Berarti apa? Orang dulu lebih bisa lagi. Ya, orang dulu lebih bisa lagi. Ya. Orang dulu dia ngajinya berjam-jam, ya, enggak kayak kita. Ya. Jadi apa? Jadi mungkin Imam Malik, Imam Ahmad 2 kali katanya. Kemudian ditanya Yahya bin Ma'in katanya, saya sudah mempreteli hadis dan saya ketemu perawi-perawi yang dia cacat selama sebanyak 200 rawi katanya. 200 perawi saya sudah ketemukan, dijarah semuanya. Ya, ini perawinya cacat, ini hadisnya lemah, ini hafalannya lemah, ini tertukar, ini terbalik, ya, dan seterusnya. Kemudian Imam Syafi'i ditanya, apa yang kamu lakukan? Saya juga sudah menyelesaikan 200 masalah fikih, saya pecahkan masalahnya, ya. Dari satu malam ini 3 ulama semuanya punya kelebihan, ya. Satu sibuk dengan salat malamnya, satu sibuk dengan ilmu hadisnya, satu sibuk dengan ilmu fikihnya. Maksudnya apa? Para ulama itu seperti itu dia. Mereka punya spesialis yang lebih, mereka punya kecenderungan yang lebih. Jadi kita itu kalau jangan jadi anak cenderung anak ibadah enggak, baca buku enggak, murojaah enggak, hafal Al-Quran enggak, hafal hadis enggak. Apa cenderungnya antum? Ya, anak makan iya, ya, Abu Naum, ya, tidur iya, ya. Disuruh futsalan, oke, ya. Disuruh apa lagi? Disuruh main game, iya. Internet lebih-lebih lagi, ya, terdepan. Kalau ada lomba 17-an main internet, saya nomor 1 katanya. Nah, tapi disuruh yang lain-lain enggak. Ya, ini, ya, masalah ini, ya. Musibah ini. Jadi kalau misalkan enggak bisa satu, jangan yang lain tidak ada. Jadi antum harus cari pintu surga yang antum masuki dari mana. Pintu surga yang antum bisa mana. Ya, ana punya kawan di zaman sana. Dia kalau belajar, ya, bukan orang yang suka belajar, bukan orang tipe belajar. Disuruh murojaah Al-Quran, murojaah, tapi ya kadang-kadang enggak. Disuruh hadir pelajaran kurang fokus, hafalan juga. Tapi dia kalau disuruh apa? Disuruh latihan senjata, terdepan dia. Akhirnya pergi dia ikut jihad. Ya, ikut jihad lawan Houthi sana. Ya, alhamdulillahnya dia balik masih hidup. Dia cerita, saya waktu di tempat medan perang itu, saya bukan betul-betul lawan musuh, enggak. Karena musuhnya jauh jaraknya. Jauh. Ya mungkin sekitar 5 kiloan jaraknya. Jadi perang dari sini ke sana 5 kilo. 5 kilo itu kemana? Dari sini ke, ya? Enggak sampai, kalau ke Batang kejauhan. Poncol, ya, Poncol. Sana, ya. Ya, sekitar itulah. Dari sini ke Sabak mungkin 5 kilo itu. Jauh. Sabak sana musuh. Ya, kita di sini. Ya, jadi bukan lempar petasan, ya. Nggak bisa. Ya. Jadi pakai
apa namanya, yang senjata yang dia kalau di kan seperti ini, ya, apa itu? Ya, rudal basoka udah sampai. Udah sampai. Jadi seperti itu. Ada dua dia. Ya, ada dua senjatanya seperti itu. Dia katanya, saya pergi ke sana karena musuhnya jauh, jadi saya bingung ngapain di sini. Akhirnya dia latihan senjata. Ya, dia latihan senjata, yaitu yang Power Ranger itu, ya. Tembaknya sembarang aja. Ya, yang penting saya latihan katanya, latihan. Kemudian dia gunakan yang basoka besar itu, masukkan. Ya. Ya. Nah, itu apa? Latihan. Maksudnya apa? Dia meskipun dalam masalah hafalan, pemahaman dia mungkin lemah, dia mungkin kalah dari teman-teman yang lain. Tapi dalam masalah jihad ya badannya bagus, ya, kuat dia. Maka seperti itu, antum kalau misalkan ndak bisa untuk masalah hafalan saya lemah, ya jalan. Ya, bismillah tawakal yang sebisanya. Jangan ndak sama sekali. Kemudian majelis ilmu jangan tidak sama sekali. Tapi ada yang antum unggulkan. Ya, satu yang antum unggulkan apa kira-kira yang bisa bermanfaat? Ya, anak ustaz, anak pintar dunia bisnis. Ya, antum pintar dunia bisnis, betul. Belajar aturan main dalam berdagang, aturan main dalam bisnis. Hukum fikihnya sudah paham, bismillah sudah. Ini kasih modal, dipinjami, kemudian antum nanti jadi donatur pondok, ya. Infak kepada orang-orang miskin. Ya, nafkahi anak yatim, ya. Kasih makan orang-orang yang tidak ada orang tuanya sudah, ya, kirim ke Palestina, kirim ke Suriah uangnya itu. Nah, itu seperti itu, ya. Jangan ada sama sekali. Anak ustaz ahli main PUBG, ya. Oh, kalau PUBG ustaz satu Pekalongan siapa ndak kenal saya, ya. Kalau saya main kalah terus. Ya. Kalau misalkan antum ahli seperti itu, manfaatkan apa kira-kira yang bisa ini? Ya, misalkan editing video, ya. Ya, cari yang bagus, yang bermanfaat, yang antum bisa menghasilkan pahala. Kalau ndak bisa menghasilkan pahala, paling ndak menghasilkan uang. Jangan ndak ini ndak itu, begadang terus siang malam, sudah sampai kurus-kurus dia, makan endak, penyakit mahia, ya. Kemudian tidak menghasilkan uang, ya. Pahala juga endak, ya. Tapi makanan pondok banyak dihabisi, ya. Ya, ambil nasi banyak-banyak, ya. Yang seperti ini merugikan pondok, ya. Iya kan? Nah, merugikan betul. Nah, apalagi kalau sudah ngambil jajan di pondok, ngambil jajan, ambil berapa? Dia bilang 3 padahal 5. Ya, dia bilang 1 padahal 2. Nah, yang seperti ini lebih merugikan lagi, merugikan pondok, merugikan kantin, rugi Hilmi kan? Ya. Alfas rugi. Ya, seperti itu, ya. Ada santri seperti itu. Tahun kemarin rugi kan? Tahun kemarin orang jualan itu untung kan? Orang jualan itu misalkan modalnya 100.000, kembalinya paling dah 120. Ini ndak, modalnya 1 juta, kembalinya 300.000. Rugi berapa, Alfas? Rugi 700.000. Ya, ini bukan ini hoax, ini betul. Ya, fakta itu. Ndak tahu dari mana. Ya, mungkin ada tuyul yang ngambil. Ndak bayar. Ya. Sedikit lagi kita baca bahwasanya di sini dikatakan qala Rabi' bin Sulaiman, berkata Rabi' bin Sulaiman. Rabi' bin Sulaiman ini murid pilihannya Imam Syafi'i. Dia yang menukil mazhab Imam Syafi'i, mazhab jadidnya. Jadi mazhab qadim itu dinukil oleh Imam Ahmad dan yang lainnya. Mazhab jadid itu yang diamalkan kaum muslimin di zaman sekarang itu dinukil oleh murid terbaik yaitu Rabi' bin Sulaiman. Ada kisah menarik Rabi' bin Sulaiman ini. Dia itu termasuk yang cara nangkapnya lambat dia. Jadi dia ngakui sendiri. Dia bilang saya itu kalau belajar paling lambat. Sampai saya itu bertanya berpuluh-puluh kali, bukan sekali. Berpuluh kali. Ya ditanya, enggak paham. Tanya lagi, enggak paham lagi. Tanya lagi, enggak paham. Sampai hatta astahi. Sampai saya itu malu. Saya malu di hadapan guru saya Imam Syafi'i. Dijelaskan enggak paham-paham. Imam Syafi'i enggak katakan, ya, ente ini bahlul, ya. Sudah dijelaskan enggak paham-paham. Enggak seperti itu, ya.
lari orang nanti dari agama. Enggak. Ya pendidik yang baik, kalau enggak paham diamkan ya, nanti mungkin bulan depan paham, mungkin tahun depan dia paham ya. Tidak perlu dia dibuat down ya. Mungkin dia belum diberikan Allah pemahaman. Jadi kata Imam Syafi'i, dipanggil dia selesai pelajaran, sini ya. Kata Imam Syafi'i, ya Rabi', wahai Rabi', muridku, kalau saya mampu nyuapin ilmu itu satu persatu, kusuapi katanya, saya lakukan ya. Kalau saya bisa nyuapin satu-satu, saya lakukan katanya. Semua ilmu saya suapin kamu. Saking apa? Saking dia inginnya muridnya ini berhasil, sukses. Dan betul, Imam Rabi' bin Sulaiman karena dia itu lambat, jadi dia membaca kitab Imam Syafi'i berkali-kali ya, berkali-kali sampai 70 kali. Ya, dibaca berkali-kali. Sampai akhirnya dia menjadi imam besar, rujukan terbaik dalam menukil mazhab Imam Syafi'i rahimallahu taala. Jadi belajar seperti itu ya, belajar itu bukan masalah cepat atau lambat, yang paling menjadi fokus kita adalah berkah dan tidak berkah. Ya, orang dia berkah, dia mendapatkan ilmu meskipun sedikit, banyak manfaatnya. Ya. Jadi semua yang kita tahu dari kitab Imam Syafi'i dan murid-muridnya itu semua kebanyakannya nukilan dari murid beliau Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi. Beliau mendapatkan pahala yang banyak sekali dari ilmu tersebut. Beliau mengatakan kana Syafi'i yakhtimul Quran fi syahr Ramadan 60 khatmah. Imam Syafi'i itu khatam di bulan Ramadan dalam sebulan penuh 60 kali. Berarti satu hari 2 kali khatam. Luar biasa ya, Masya Allah ya, 60 kali. Qala Husain Al-Karabisi, tapi itu ini ya, dilakukan oleh yang sekarang yang hafid cilik ini, yang hafalannya kuat, si siapa? Ahmad dengan Kamil ya. Itu mereka ngajinya sehari 15 jam. Ya, sehari 15 jam. Jadi kalau antum lihat kok hafalannya bisa seperti robot komputer seperti itu, ya wajar. Dia ngajinya 15 jam. Ya. Anak kecil usia segitu ngaji 15 jam, yaitu ya jarang ya, seperti itu, jarang sekali. Qala Husain Al-Karabisi bittu ma'a Syafi'i lailah. Saya bermalam bersama Imam Syafi'i suatu malam. Fakani yusalli, dia itu salat nahwa thuluthul lail, sepertiga malam. Fama ra'aitu yazid ala 50 ayah. Beliau itu saya pikir dia tidak akan membaca melebihi 50 ayat dari Al-Quran. Ternyata melebihi dari 100 ayat sekali salatnya ya. Ini bagus, ini kita amalkan ini 100 ayat. Kita coba surah Al-Baqarah. Ini malam, salat malam kita ini masalah ini ya. Salat malamnya kita ini bermasalah ya. Kalau anda tidak suka terlalu banyak teori kita ya, teori ini itu bagus kan, muhadharah ya, tidak bermanfaat kalau kita tidak tindakan dengan amal ya. Salat malamnya ini bagaimana ini ya? Setuju diliburkan atau dicutikan, ditiadakan atau dihidupkan kembali? Hah? Yang cuti belakang, mundur yang belakang. Yang hidupkan maju ke depan sini ya. Enggak apa-apa ya. Yang cuti sudah kita biarkan dia cuti dengan ininya. Nanti biar kita fokus dengan yang mau saja ya. Makanya anak sebenarnya itu enggak mau sholat masing-masing. Kalau sholat sendiri-sendiri seperti yang kita lakukan itu ya, anak pengalaman ya. Pengalaman sudah pernah ngurus santri ya. Bagus sholat seperti dulu kan, jamaah. Kemudian kita sholat. Yang mau sholat sendiri silahkan sholat sendiri, nggak usah ikut jamaah ya, simple. Atau dia, Ustaz, anak mau sholat sebelum tidur, silahkan ya, sholat sebelum tidur. Bayangkan antum waktu malam dari ba'da maghrib sampai subuh itu berapa jam itu? Kita hitung ya, dari jam 6 lah, berarti 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4 ya, jam 4, 10 jam. Malam 10 jam dihitung dari jam 6. Waktu boleh salat witir itu ketika kita sudah salat isya
Ya, salat Isya anggaplah jam 8 selesai. Dari jam 8 ya berarti kurangi 2 jadi 8 jam. 8 jam waktu antum salat witir. Ya. Enggak usah salat 11 rakaat, enggak usah 8 rakaat, enggak usah 5 rakaat. Ya, 3 rakaat. Enggak bisa 1 rakaat, enggak bisa nanti disolati. Ya. Ya. Saya cuma 1 rakaat. Kalau ada setengah rakaat tak suruh antum setengah rakaat, wes setengah rakaat aja antum. Ya, Allahu Akbar, Assalamualaikum warahmatullahi. Ya. Yang penting apa? Salat antum ya. Haknya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Antum mau tidak misalkan patungan. Ini patungan, kita patungan untuk rihlah, makan-makan, bakar sate. Satu orang berapa patungannya? Satu orang 50.000. Kemudian antum sudah bayar 50.000 ini ya. Udah? Kata Ustadz, antum tidak boleh ikut. Kenapa Ustadz tidak boleh ikut? Pokoknya antum tidak boleh ikut. Ya anak sudah nyumbang 50.000. Pokoknya tidak ada urusan. Antum tidak boleh ikut. Ya, lah haknya anak Ustadz. Tidak ada urusan. Haknya antum atau bukan. Pokoknya tidak boleh ikut. Ya, antum kecewa tidak? Ya, tidak boleh rihlah, tidak boleh ikut makan. Ya, lah Ustadz ini yang 50.000 sini balikin kalau enggak, biar anak rihlah sendiri. Enggak, pokoknya kami ambil dan enggak boleh ikut. Ya, bu urat antum kan? Ya. Karena apa? Karena hak itu kalau tidak ditunaikan enggak ada yang mau. Ya. Lah ini kita apa dikasih Allah Subhanahu wa taala? Mata, hidung, pernafasan, dikasih jantung. Pernah enggak antum berdoa, ya Allah, buat detak jantung saya ini tidak berhenti, ya, normal terus? Pernah seperti itu? Enggak pernah kan? Enggak pernah kita berdoa seperti itu kan? Ya, antum pernah enggak? Enggak pernah. Ya, anak aja enggak pernah. Ya. Berdoa minta, ya Allah, lancarkan penglihatan saya, ya Allah, terus nafas saya ini beredar terus seperti fungsinya. Enggak pernah kita minta, tapi dikasih kan? Dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala, dikasih. Tanpa kita minta dikasih. Ya. Kemudian kita bagaimana kalau misalkan kita ini hidung kita ditutup aja, ya, coba hitung, ditutup 2 menit, ya, bagaimana rasanya? Ya, antum katanya dokter divonis tidak bisa lagi saluran pernafasan, tidak bisa. Bagaimana caranya? Harus dibolongi dari sini pakai saluran selang. Ya, hidup seperti itu, ya. Pernah lihat kan orang seperti itu? Ada orang seperti itu. Ya, jadi dia harus bayar setiap oksigen yang dia hirup. Ya, harus dia bayar itu. Bayangkan, ya. Ada yang dia disuruh cuci darah karena dia ususnya sudah rusak. Jadi harus cuci darah. Ya, bayangkan sekali cuci darah sampai 500 ribuan. Dia harus cuci darah berbulan-bulan, bertahun-tahun, dia harus mengeluarkan duit yang ratusan juta. Nggak tahu sampai kapan. Ya, dan biasanya sudah cuci darah, biasanya sebentar lagi meninggal dia. Kita tidak pernah disuruh Allah Subhanahu wa taala bayar darah yang kita diberikan. Tidak pernah. Ya. Kurang apa lagi itu berarti? Kurang apa lagi kita kebaikannya itu. Tetapi ketika kita apa? Kita diminta hak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Satu haknya Allah. Kamu beribadah dengan benar. Ya, diminta Allah Subhanahu wa taala, ya. Qumil laila illa qalila. Ya, bangun kecuali sedikit, maksudnya tidurnya sedikit, bangunnya banyak. Ndak sanggup, nisfahu aw inqus minhu qalila. Setengahnya kalau ndak bisa, kalau ndak kurangin lagi. Ya. Ini ndak, ya Allah, pokoknya ndak ada urusan saya, ndak mau ngambil, ndak mau tunaikan itu. Ya. Hak Allah tidak ada yang ditunaikan. Ya. Bagaimana kira-kira itu? Ya. Bagaimana kira-kira? Kalau misalkan kita bisa melihat posisi kita di surga atau di neraka, ya, mungkin kita baru sadar, ya, oh posisi saya ternyata ini bakal masuk neraka. Mungkin di situ kita sadar, karena perkaranya kita bukan perkara yang bisa kelihatan, perkara gaib dia, ya, perkara gaib. Nanti di hari kiamat itu, di hari akhir, hari hisab, semuanya menyesal, semuanya, ya, penghuni surga saja menyesal, apalagi penghuni neraka. Ya, penghuni surga menyesal. Kenapa saya itu tidak masuk derajat illiyin, derajat tertinggi di atas? Ya, kenapa saya cuma ambil bagian di bawah saja? Ya, jadi rugi. Maka orang seperti ini
kalau dia tidak memikirkan perkara urusan akhiratnya, jangan dia sesali nanti di akhir kehidupannya, ya. Maka seperti itu ya, yang dia salat malam, ya, perhatikan ini, ya, perhatikan, ya, salat malam harus dihidupkan, ya, salat malam harus dihidupkan, ya. Karena salat malam itu waktu terbaik untuk mentarbiyah hati, terbaik, ya, tidak ada yang lebih baik dari itu. Waktu malam terbaik mentarbiyah hati dengan bacaan Al-Quran, ya. Kita ngaji hari-hari, tidak ada fungsinya kalau kita masuk keluar, masuk keluar, masuk keluar. Perbanyak hafalan, dimatangkan hafalan sekuat-kuatnya. Tujuannya apa Al-Quran itu? Ya, untuk saya jadi imam, Ustaz. Ya, cuma jadi imam Al-Quran. Ya, tujuannya cuma jadi imam. Ya. Rendah sekali kita nilai Al-Quran kalau seperti itu. Ya. Al-Quran itu tujuannya apa? Tadabbur. Ya, ditadabbur agar kita itu bisa mentadabburi kekuasaan Allah, kebesaran Allah. Ya, agar kita bisa merenungkan itu. Ya. Biar kita sepintar apapun bahasa Arabnya, Alfiya Ibnu Malik dihafal, dibaca semua syarahnya, dia mengajar siang malam, tapi dia tidak ada pengaruhnya kepada hatinya. Ya, percuma. Ya, percuma. Kapan? Sampai kapan kita seperti itu? Ya. Jadi seorang Muslim ketika dia belajar, dia harus menyesali kekurangan dia. Dia harus mengakui kekurangan dia, dan dia jangan menganggap sepele atau terus-terusan, ya. Dia harus berubah, jangan dia biarkan seperti itu. Kalau kita hanya banyak teori, maka Google lebih pintar teori daripada kita. Google lebih pandai, lebih cepat hafalannya, lebih kuat dari kita semuanya. Maka apa bedanya kita dengan Google itu kalau seperti itu? Tapi kita bedanya, kita itu belajar untuk kita amalkan, ya. Jadi salat malam, perhatikan ini, ya. Salat malam harus kita hidupkan, ya. Siap enggak? Siapa ini si itu ya, murid baru antum? Siap enggak? Salat malam. Azmi siap enggak? Salat malam Azmi. Hah? Azmi itu. Nah. Insyaallah, ya, calon pedagang tempe ini. Nah. Antum siap? Ya. Maul siap? Adiknya. Ya. Balfas. Ya, siapa yang sulit-sulit dibangunkan ini? Hanif, mana Hanif? Hanif kalau tidur baca doa ya. Ya, sulit dibangunkan Hanif. Siapa lagi yang sulit? Si Tepu. Siap dibangunkan ya? Dibangunkan sekali, 2 kali bangun. Ya. Siapa lagi yang sulit ini? Hah? Nizam. Oh, Nizam. Masya Allah dia juara 2. Nizam ya. Siap enggak? Bangun saat malam. Siap? Insya Allah ya. Baik. Jadi apa? Jadi salat malam kita hidupkan lagi jamaah, ya. Malam ini siapa yang jadi imam? Siapa yang bersedia angkat tangan? Dan yang bersedia angkat tangannya jadi imam. Ya. Yang bersedia jadi imam angkat tangan. Enggak usah ditunjuk ya. Ya, biar dapat pahala. 2 rakaat pertama siapa Ustaz? 2 rakaat pertama siapa? Oh, 2 rakaat pertama. Ya, nah kalau kita ya 2 rakaat witir setelah itu atau 4 rakaat. Ya. Lihat waktu. Ya kita coba apa jam ya setengah 4. Ya setengah 4 lah ya. 4 kurang 15 kita bisa sholat. Ini hari apa ini? Hari Selasa. Ya kan ada sahur kan? Ya, setengah 4 kita bangun. Yang sulit tidur di masjid. Jangan dibiarkan, oh Ustaz, aduh saya ngantuk kan Ustaz, nanti subuh ngantuk. Antum ndak bangun malam juga ngantuk. Ya.
Anu subuh ngantuk Ustaz, anu nanti pagi halaku ngantuk. Antum hatta ndak apa? Ndak salat malam ngantuk juga. Ya, jadi masalahnya bukan kurang tidur, ndak. Banyak orang yang dia tidurnya sejam 2 jam dia ndak ngantukan. Ya, masalahnya itu di kita, ya di hati kita. Itu semuanya di hati semua itu. Ya, pasti di hati itu 100% sudah. Ya, ndak ada yang lain. Ya, ndak ada yang lain. Ya, nanti kita cari kajian masalah hati, penting ini biar tidak terlalu gersang ya, hari-hari teori terus ya, terlalu banyak faidah, terlalu banyak teori, lupa hatinya ya. Jadi yang dia mau sholat sendiri silahkan, tapi apa? Tapi sholat amanah ya, ini bukan untuk kita, untuk antum ya. Antum kalau baik, orang tua antum banyak kebaikan juga, dia kalau meninggal dapat dia pahala, naik terus derajatnya, naik derajatnya ya. Mereka yang punya utang, mereka bisa dimudahkan Allah ya, anaknya soleh ya, orang tuanya jangan dipersulit, dilunasi utangnya, dibantu Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi bukan mengandalkan kecerdasan saja ya. Paham itu ya. Jadi pada jam 11 maksimal harus sudah tidur semua. Yang dia itu ngantukan jam 10 tidur sudah ya. Jadi jangan ada alasan lagi. Jadi bangun ya, jam 3:30 kita sudah mulai sholat. Jangan lagi seperti kemarin-kemarin. Karena mau biarkan sebenarnya. Kalau mau dibiarkan kasihan. Didiamkan kasihan juga. Yang lain ndak ada peduli. Ya sudah, kita bismillah. Bukannya kita baik, cuman kita karena kita ndak baik jadi kita banyak-banyak berbuat baik. Biar kita juga kena kecipratan orang-orang baik. Ya, insyaallah ya. Bangun 3:30 siap? Ya. Ini kalau yang ndak bangun nanti kita catat namanya ya, kita siarkan di Facebook ya. Ini nama-nama yang dia sudah bilang siap, ndak mau ngomongnya di masjid padahal ya. Ya. Janji ya bangun ya. Janji, siap berjanji? Nah, siap berjanji dan Allah bangun malam. Ya. Siap berjanji? Aduh. Ya. Siap insyaallah jawabannya. Siap berjanji? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.